berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan. Undangan Tuhan yang luar biasa, mari kita semua meresponinya dengan iman kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu karena kami percaya bahwa kasih-Mu itu sempurna, anugerah-Mu itu jawaban atas setiap permasalahan dalam hidup kami. Segala pergumulan-pergumulan kami bawa kepadamu Tuhan. Beri kami kelegaan, ketenangan, kekuatan, supaya kami tidak menjadi letih lesu dan berbeban berat. Supaya kami tidak menyerah dengan masalah kami. Kami sangat percaya Tuhan akan buka jalan yang terbaik, sehingga masalah kami satu persatu akan menemukan jalan keluar dan penyelesaian. Kami boleh menikmati kemenangan dalam Kristus. Bapa, kami rindu mendengar firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Kami semua boleh semakin menikmati hari-hari kami dengan kelegaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sikap kita akan sangat menentukan bagaimana tindakan kita. Tindakan kita akan menunjukkan siapa kita yang sesungguhnya. Jadi saudara-saudara, sikap dan tindakan itu dua hal yang selalu terkait. Jadi siapa kita terlihat dari mana kita bersikap, bagaimana kita bertindak. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dari 1 Tawarikh pasal 4 ayat 1 sampai 23, tetapi kita akan fokus nanti beberapa ayat. Perikop ini memberikan laporan tentang silsilah dari Yehuda. Orang-orang disebutkan di sana ya. Kita akan fokus pada satu tokoh yang bernama Yabes. Yabes dicatat di sana lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya yang lain. Ini menarik sekali. Mengapa seperti itu? Hal itu terjadi karena sikap dan perilakunya yang memang istimewa, yang berbeda dengan saudara-saudaranya. Apa saja itu? Mari kita membaca beberapa ayat ini. Ayat 9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya. Sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaan itu. Yang pertama, hidup bergantung kepada Allah. Yabes sadar bahwa kehidupan yang berarti tidak dihasilkan dari upaya dan usahanya sendiri sebagai manusia, tetapi atas pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya dia berseru kepada Tuhan. Kata berseru kepada Tuhan itu menunjukkan kesadarannya yang dalam secara rohani, bahwa dia tidak mampu untuk menjalani hidup ini sendirian. Dia tidak mampu untuk mengatasi setiap problem kehidupan ini sendirian. Dia membutuhkan anugerah Tuhan. Dia membutuhkan belas kasihan Tuhan. Makanya dia bergantung kepada Tuhan. Kata berseru mengungkapkan imannya yang begitu kuat, kebergantungannya yang kuat kepada Tuhan. Sikap ini didorong dari pengalaman hidupnya yang sakit-sakitan.
sehingga menyadarkan dirinya bahwa Allah adalah satu-satunya tempat untuk bergantung. Saudara-saudara, hidupmu akan berbeda dari hidup orang-orang di sekitarmu jika saudara mau bergantung kepada Allah. Jika saudara selalu sadar tanpa anugerah Allah, engkau tidak bisa lakukan apa-apa. Tanpa anugerah Allah, engkau tidak bisa mencapai apapun. Kita membutuhkan pribadi Allah. Kita membutuhkan anugerah, pertolongan, kasih, dan kuasa Allah terus bekerja dalam hidup kita. Sadarlah bahwa apapun yang ada pada hidupmu saat ini tidak pernah memadai untuk membawamu kepada apa yang Tuhan kehendaki. Untuk bisa mencapai standar Allah, untuk mencapai apa yang Tuhan rancangkan, tidak mungkin kalau itu hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri atau kemampuan manusia. Kita membutuhkan anugerahnya. Sebab suatu saat semua yang ada pada diri kita akan terbukti tidak bisa menolong masalah hidup kita. Atau bahkan mungkin saat ini saudara sedang mengalaminya. Saudara merasa orang yang pintar, merasa punya banyak pengalaman, punya banyak uang dan harta. Tetapi ada masalah-masalah tertentu ternyata kita sadar tidak bisa menolong. Mungkin saudara sedang sakit, ternyata kepandianmu tidak menolong. Uangmu bahkan mungkin tidak menolong karena berbagai upaya untuk mengobati tidak membuahkan hasil. Atau mungkin saudara punya banyak pengalaman, tetapi ternyata ketika diperhadapkan satu masalah nih, di pekerjaan atau dalam pekerjaan atau apapun lah ya, itu ternyata situasinya tidak terkendali, pengalamanmu sepertinya tidak berlaku untuk bisa menyelesaikan masalah. Kita baru sadar, kecuali Tuhan menolong kita, kelihatannya kita nggak mungkin keluar dari masalah kita. Jadi tidak usah menunggu kita alami situasi yang begitu berat dan membuat kita putus asa. Apapun situasinya, tetap bersandar kepada Tuhan. Apapun keadaannya, tetap bergantung kepada Dia. Ini yang dimiliki dari seorang yang bernama Yabes, yang begitu diberkati Tuhan, yang doanya dikabulkan oleh Tuhan. Yang kedua, berharap kepada Allah. Yabes adalah orang yang berharap kepada Tuhan, itu luar biasa. Hal ini terlihat dari seruannya yang berkata, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Yabes sadar betul bahwa sumber dari segala yang dia butuhkan itu adalah pribadi Allah. Hanya dari Tuhan sajalah semua hal dalam hidupnya, baik itu berkat-berkat materi, baik itu penyertaan perlindungan dari Tuhan, baik itu masalah kesehatan, ketika menghadapi sakit penyakit, ketika menghadapi malapetaka, apapun keadaan yang terjadi di dunia ini, dia membutuhkan Allah. Dia membutuhkan kasih karunia, pertolongan dan kuasa Allah. Oleh sebab itu, dia sepenuhnya menggantungkan pengharapannya, masa depannya hanya kepada Allah. Dan luar biasa, karena dicatat di ayat yang tadi kita baca, Allah mengabulkan doanya. Berarti seruan doa Yabes itu berkenan di hati Tuhan. Cocok dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan rencana Tuhan. Sehingga dikabulkan. Memang sukses adalah kerja keras. Ada andil. Tetapi kerja keras tidak selamanya akan berujung pada kesuksesan. Ada banyak orang yang kerja keras luar biasa. Ada yang sukses. Tetapi ada juga yang tidak pernah sukses. Karena memang kerja
kerja keras itu bukan hal yang utama untuk meraih sukses. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan, itu menjadi dasar sukses yang sangat terjamin dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, jika saudara ingin meraih sukses, jika saudara ingin meraih keberhasilan, jika saudara ingin hidupmu terlindungi, jika saudara ingin menikmati hari-hari yang baik, mari kita belajar dari Yabes. Selalu bergantung kepada Tuhan, selalu menyerahkan jalan hidupnya kepada Tuhan, dan apapun yang dia inginkan, dia datang kepada Tuhan, mohon anugerahnya untuk mewujudkan semua kerinduan, semua impian itu. Lakukan bagianmu. Kalau memang harus kerja keras, kerja keras. Lakukan bagianmu. Kalau harus bertekun dengan rajin, lakukan ketekunanmu. Lakukan hal-hal yang rajin itu. Kalau memang harus buat perencanaan, buat perencanaan yang baik. Kalau saudara harus lakukan hal-hal yang mungkin itu membutuhkan kerja keras, membutuhkan biaya besar, membutuhkan keteguhan hati, keberanian, saudara harus bersikap seperti itu. Bersikaplah yang benar dan berbuatlah yang benar. Biarlah Tuhan memberkati hidup saudara dan semua upaya saudara. Belajar dari Yabes, mari kita ambil posisi yang benar dalam hidup ini. Sikap dan perbuatanmu benar, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena firman-Mu memberi kami satu inspirasi yang kuat bahwa hidup itu bisa berubah. Yabes orang yang sakit-sakitan, dia percaya sepenuhnya bahwa kalau dia datang kepada Tuhan, anugerah Tuhan bisa mengubah hidupnya. Yabes sadar betul bahwa Tuhanlah sumber pertolongan yang bisa mengubah hidupnya. Biarlah itu juga yang kami yakini Tuhan. Latar belakang kami, kelemahan kami, ketidakmampuan dan keterbatasan kami sesungguhnya tidak pernah menghalangi rencana Tuhan yang besar lewat hidup kami dan melalui hidup kami. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit, putus asa, dan sepertinya tidak ada lagi yang baik dalam hidup mereka. Biarlah firman Tuhan ini memerdekakan mereka. Mereka kembali melihat dirinya dengan cara yang benar seperti Yabes. Mereka kembali berpengharapan kepada Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk saudara-saudara yang sedang terpuruk secara ekonomi, sedang hancur usaha yang mereka bangun. Mereka begitu kewalahan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari mereka. Tuhan kiranya memberkati mereka. Tuhan membuka kembali jalan keluar di mana berkat Tuhan boleh dicurahkan. Jadikan kami semua alat kemuliaan-Mu lewat hidup kami. Nama Tuhan dimuliakan. Tuhan kabulkan doa anak-anak-Mu. Biarlah nama-Mu dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semua. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar di ruang komentar di channel Diaspora TV, saudara boleh tuliskan di situ. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua, malam hari ini saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.
hatiku siap.